Hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Malam minggu, Cublak Suweng akan menemani kalian semua ini ya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng tentang perkembangan politik di Indonesia, pastinya hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suwung punya kabar terbaru ini ya dari Koalisi Perubahan lagi nih sepertinya ya, masih memanas suasananya. Kalian pasti tahu dong di video Cublak Suwung sebelum ini ada video tentang Anies Baswedan yang bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka. Dan ini membuat beberapa parpol lain dan beberapa pihak lain ikut berkomentar terkait dengan pertemuan dua kubu ya istilahnya ya dari Nasdem dan Gibran dari PDI Perjuangan. Nah, rupa-rupanya dari pertemuan antara Anies dan Gibran ini membuat anggota Koalisi Perubahan yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem pada akhirnya berseteru. Lah, kenapa ya kok berseteru ya? Perseteruan ini bermula ketika Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyoroti pernyataan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali soal Gibran Raka Buming Raka berpeluang menjadi pendamping Anies Baswedan. Andi Arief lewat cuitannya yang dibagikan kepada masyarakat pada Kamis 17 November 2022 meminta agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi pendamping Anies Baswedan. Sebaiknya konsentrasi saja ya pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad bahwa Nasdem bergabung bersama PKS dan Demokrat memilih di jalur perubahan. Jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat, Nasdem menawarkan sana-sini, kata Andi Arief. Waduh, jadi rupa-rupanya pernyataan dari Ahmad Ali soal Gibran Raka Buming yang berpeluang dan mempunyai kualifikasi untuk mendampingi Anies Baswedan ini berbuntut panjang ya, hingga akhirnya Partai Demokrat pun protes terhadap pernyataan itu. Ibarat kata orang berpacaran itu ada rasa cemburu gitu ya, benar nggak sih? Nah, di sini pada akhirnya Andi Arief sebagai perwakilan ya dari Partai Nasdem ini meminta Nasdem untuk disiplin. Di sini Andi mengingatkan ya, persoalan cawapres sudah diserahkan kepada Anies. PKS dan Demokrat disiplin dalam koalisi ya, harusnya Nasdem juga demikian. Bukankah sudah diserahkan kepada Anies dalam memilih cawapres, ucap Andi Arief. Jadi di sini Andi Arief berpendapat bahwa untuk cawapres bukan ranahnya Ahmad Ali untuk berbicara karena itu dari Partai Nasdem. Jadi yang kita serahkan hanya kepada Anies, pengennya Andi Arief seperti itu. Namun ya dibalik lagi nih, tidak terima dengan tudingan Andi Arief, akhirnya Nasdem pun kembali protes melalui Ahmad Ali. Kedisiplinan apa yang kemudian dilanggar oleh Nasdem? Nasdem sampai hari ini tidak pernah melanggar komitmen apa yang sedang dibicarakan di rencana mitra koalisi, kata Ahmad Ali. Di sini Ahmad Ali menampik semuanya ya bahwa Nasdem tidak melanggar kedisiplinan apapun gitu. Dan Ali meminta Demokrat tidak perlu sensitif dalam merespon wacana-wacana yang muncul. Ali ini tak terima jika ada kesan pelarangan memunculkan wacana di dalam koalisi perubahan yang bakal dibentuk. Tapi yang ingin saya bilang begini nih, bahwa teman-teman di Partai Demokrat itu nggak perlu sensitif. Kedua, kita tidak pernah menyepakati atau melarang untuk berpendapat, ya kan? Kemudian mengapa harus terganggu dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Itu kan wacana merespon apa yang ada, jadi Nasdem itu tidak pernah akan masuk di ruang tentang wakil presiden. Karena itu adalah ranahnya Anies Baswedan, kata Ali. Ali pun kemudian memastikan ya bahwa urusan penentuan cawapres tetap menjadi sepenuhnya kewenangan dari Anies Baswedan. Di sisi lain, Ali juga mengatakan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada kesepakatan bahwa cawapres Anies harus berasal dari kalangan internal koalisi. Karena sampai hari ini kita juga tidak punya kesepakatan toh untuk kemudian menyepakati bahwa cawapres itu berasal dari internal koalisi. Tak berhenti sampai di situ ya, Ahmad Ali juga menjelaskan terkait duet Anies dan Gibran. Dia menyampaikan pernyataan itu merupakan respon terhadap Rocky Gerung. Itu kan pernyataan saya menanggapi pernyataan dari Rocky Gerung. Tapi intinya gini,
Harusnya kan nggak perlu sensitif kan di wacana yang dibangun itu, namanya diskursus kan disuarakan, kata Ali. Dan Ali juga menekankan bahwa pihaknya dari Partai Nasdem itu menghargai sekali usul Partai Demokrat agar ketum Demokrat yaitu AHY menjadi cawapres Anies, sama halnya dengan PKS yang menjodohkan Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heriawan Akhir agar bisa mendampingi Anies. Di sini Nasdem menghargai ya setiap pernyataan teman-teman Demokrat yang mewacanakan Anies dengan AHY dan Anies dengan Akhir. Itu kita hargai kok. Kita nggak pernah mempermasalahkan karena kita tahu bahwa itu juga mekanisme internal mereka dan itu juga hak dari siapapun. Tapi kan bukan keputusan, kata Ali. Jadi itu adalah jawaban ya dari Ahmad Ali untuk pernyataan dari Andi Arief yang mengatakan bahwa Nasdem fokus aja lah kayak gitu. Nah ternyata Ahmad Ali menampik semuanya ya bahwa itu kan cuman pendapat, bukan keputusan, karena keputusan belum diambil gitu. Nah setelah semuanya ini bergulir ya, dari kondisi yang semakin memanas ini akhirnya Demokrat meminta maaf. Di sini Demokrat akhirnya mengakhiri suasana yang memanas di antara Nasdem dan Demokrat. Melalui Sekjen Partai Demokrat yaitu Tengku Rifki Harsya meminta maaf soal aksi saling sindir partainya dengan Nasdem menyusul wacana duet Anies dengan Gibran setelah pertemuan keduanya pada 15 November 2022 lalu. Rifki menegaskan bahwa sebenarnya aksi saling sindir itu tidak lebih untuk saling mengingatkan dan dia menyebut rencana koalisinya bersama Nasdem dan PKS masih berjalan baik. Jadi sebetulnya saling mengingatkan itu biasa ya dan itu makin membuat kita semakin kompak. Jadi sebetulnya ya mohon maaf kalau ada penonton yang kecewa, kata Rifki pada Rabu 18 November 2022. Hal itu disampaikan oleh Rifki usai menggelar pertemuan antara tim kecil untuk koalisi Nasdem, PKS, dan Anies di rumah makan Padang Pagi Sore, Jakarta Selatan. Dan pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan bahwa rencana koalisi partainya dengan Nasdem dan PKS dengan mendukung Anies masih terbuka dengan partai-partai lain. Namun, dia menegaskan ketiga partai merupakan PKS, Nasdem, dan Demokrat sebagai inisiator koalisi. Dan menurutnya pembahasan soal cawapres masih akan dibahas dengan kesepakatan bersama, termasuk jika ada partai lain yang bergabung. Tentu kita akan bicarakan gitu ya, tapi bahwa tiga ini merupakan backbone-nya ya, yang merupakan inisiator dari koalisi perubahan katanya. Jadi di sini PKS menjelaskan ya untuk koalisi masih terbuka sekali bagi partai di luaran sana yang mau bergabung dengan koalisi perubahan. Tapi intinya dari semuanya ini ya ketiga partai yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat adalah inisiator koalisinya. Jadi kayak roda utamanya gitu ya. Jadi kalau yang lain mau bergabung ya tetap bisa dan juga tetap diikutkan dalam rapat-rapat gitu intinya. Tapi untuk inisiator koalisi tetap tiga partai tersebut, PKS, Nasdem, dan juga Demokrat. Jadi gimana ini menurut kalian? Waduh, suasananya kok gampang memanas juga ya. Padahal sebenarnya dari Ahmad Ali hanya membahas tentang tanggapan dari Rocky Gerung, tapi rupa-rupanya Demokrat sempat tersulut dan sempat emosi ya gara-gara Gibran. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya dan jangan lupa LKS like, comment, share ke teman-teman dan juga support selalu channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.